Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di langgar silaturahim ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah langgar silaturahim yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan tanya jawab agama, memasuki bab masalah keluarga, yaitu mengenai busana muslimah. Pertanyaan dari Syawal Hasan di Jambi bertanya, di daerah kami banyak ibu-ibu istri ulama berpakaian yang menurut hemat kami tidak mencerminkan ibu-ibu muslimah yang memberi contoh, seperti hanya memakai blus dan rok atau yuk tanpa tutup kepala. Mohon penjelasan bagaimana muslimah yang seharusnya. Jawabannya adalah berpakaian menurut Islam diputuskan dalam Muktamar Tarjih ke-17 di Wirodeso agar majelis tarjih membuat tuntunan dan telah disusun dalam suatu buku yang berjudul Adabul Mar'ah fil Islam. Dalam bab 2 buku tersebut dimuat tuntunan berpakaian menurut Islam khususnya bagi wanita. Antara lain dikemukakan: 1. Guna pakaian, yaitu untuk menutup bagian yang tidak patut terlihat atau suwatikum, untuk hiasan dan keindahan yang tidak meninggalkan kesusilaan agama, untuk menjaga kesehatan diri. Yang kedua, menutup bagian tubuh yang tidak patut dilihat orang lain, yaitu disebut aurat. Aurat laki-laki ialah antara lutut dan pusat. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan sebagian tangannya, dengan dasar hadis yang artinya aurat perempuan bila telah datang bulan tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali mukanya dan tangannya sampai pergelangan tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi orang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh memperlihatkan tangannya kecuali sampai di sini, seraya Rasulullah menggenggam seperdua hastanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hai Asma, sesungguhnya anak perempuan jika sudah sampai datang bulan tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya Rasulullah menunjukkan kepada muka dan tapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah. Jika anak perempuan telah melihat darah haidnya, maka baginya tidak boleh tampak tubuhnya kecuali muka dan kecuali selain ini, seraya Rasulullah menunjukkan hastanya. Maka beliau meninggalkan antara genggamannya dan tapak tangannya sepanjang genggaman yang lain. Hadis riwayat At-Tabari dari Aisyah. Yang ketiga, tuntunan berpakaian adalah tuntunan kesopanan dan menurut keperluan di dalam pergaulan. Karenanya patut dan tidak patut tergantung dari keadaan yang memakainya. Wanita tua berbeda dengan wanita muda remaja. Wanita yang sedang bekerja di ladang berbeda dengan yang sedang dalam pertemuan. Pakaian sebagai hiasan sudah barang tentu tidak dapat terlepas dari tuntunan dan rasa serta selera keindahan yang memakai. Namun itu tidak berarti bahwa untuk wanita dapat semaunya untuk memakai pakaian sesuai dengan selera. Yang penting hendaknya mengenakan pakaian muslimah yang wajar, tidak berlebih-lebihan dan pamer. Dan yang terakhir, yang perlu mendapat perhatian para modesta muslim atau muslimah ialah bagaimana dapat dibuat bentuk dan potongan pakaian wanita yang sesuai dan cocok dalam arti menutup bagian yang sebaiknya ditutup, cukup praktis dan indah dan dapat dibeli dengan harga yang murah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sama-sama telah mendengarkan pertanyaan dan jawaban mengenai busana muslimah. Semoga dengan sama-sama mendengarkan ini bisa menambah pengetahuan kita serta keimanan kita. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.